Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Subhanallah, kalau kita melihat kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam, hari-hari, peristiwa demi peristiwa yang dihadapinya, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam membungkusnya dengan pujian bagi Allah. Tatkala beliau susah, tatkala ada perkara yang mungkin tidak beliau sukai terjadi, beliau tidak lupa bahwa alhamdulillah, bahwa ternyata pujian itu tetap milik Allah. Beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika seorang bersin, apa yang harus dia ucapkan? Seharusnya dia mengatakan alhamdulillah. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, kemudian imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar, Allah menerima pujian orang-orang yang memujinya. Dengan serentak kita mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, dan bagimu segala pujian. Tapi terkadang kita beranggapan kalau kehidupan ini selalu tidak berpihak kepada kita, padahal Allah itu baik sama kita. Maka segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu senantiasa Engkau berikan dan tambahkan buat kekasih untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Subhanallah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kebun seorang Ansor, mendapati seekor onta. Ketika beliau masuk ke kebun itu dan onta itu melihat Nabi alaihissalam, onta itu mendekat kepada Nabi alaihissalam. Nabi menyentuh, mengusap onta ini. Lalu beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Man sahibu hadzal jamal?" Siapa yang punya onta ini? Seorang Ansor, "Ana ya Rasul." Lalu beliau mengatakan, "Fa innahu ishtaka ilayya anifan." Dia tadi mengadu kepada aku. Kalau engkau memberikan pekerjaan yang banyak kepada dia, tapi engkau tidak memberikan makanan yang cukup buat dia. Bayangkan, onta pun mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus sebagai rahmatan untuk alam semesta, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk orang-orang Islam. Beliau mengatakan, "Innama ana ar-rahmatul muhda." Aku dikasih sayang, dihadiahkan kepada kalian.
sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Semoga suatu hari kita bisa berjabatan tangan dengan Rasulullah. Yang jelas, beliau sudah menetapkan meeting point kita. Titik pertemuan kita sudah beliau tetapkan. Tinggal bisakah kita mencapai titik pertemuan tersebut? Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang kita diperintahkan mencintai beliau dan mencintai para sahabat, karena beliau cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta kepada Umar bin Khattab, beliau cinta kepada Utsman bin Affan, dan beliau cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan pernah suatu hari beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andai kata salah seorang di antara kalian bersedekah seperti gunung Uhud emas, kalian tidak akan mencapai pahala yang diterima oleh para sahabatku ketika mereka bersedekah 1 mud atau setengah mud. Maka tumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, supaya kita sadar kalau hidup kita sekarang ini enak. Pemuda-pemuda yang hijrah, keluarga-keluarga yang hijrah, nyaman hidup antum sekarang ini. Nih panitia-panitia, Masya Allah, para sahabat Nabi dahulu berdarah-darah untuk menjaga agama. Maka sekarang kita yang udah santai, hari Ahad naik motor, sarapan enak, kadang kala malas datang kajian, malas untuk menuntut ilmu. Ahibati fillah, pagi hari ini Masya Allah udah Anda matikan. Ini dimatikan. Nah, akhlak tuh اللون أحمر خلاص. اضغطه مدة طويلة. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini? Jadi nggak pakai tema, ada di mana? Memang pelit-pelit di sini. Kenapa nggak ada tulisannya di sini? Tulisan anak yang besar di sana. Ya, panitia harus tegur. Ini sebenarnya yang bikin tema bukan anak aja. Sebenarnya Ustaz Umar. Jadi seharusnya beliau yang nyampaikan. Benteng keluarga. Siapa yang bertanggung jawab menjaga? Para orang tua Anda lihat, Masya Allah, betapa semangat untuk masa depan anak. Bekerja dari pagi, siang, sore, malam,
terbang ke timur, terbang ke barat, buka usaha baru, buka usaha selanjutnya. Terus siapa yang jagain benteng keluarga? Kalau bapaknya sibuk pergi, ibunya juga sama. Sebelum jam 7 pagi sudah meninggalkan rumah, bekerja, pulang jam 4. Kadang-kala sampai rumah suaminya sampai duluan. Kadang-kala suaminya terlambat. Kadang-kala sang ibu ada rapat keluar kota. Karena dia orang yang harus ditugaskan dan hanya sebagai pesuruh. Pesuruh, betul pesuruh itu ya. Orang yang disuruh-suruh itu bahasa. Ya pesuruh. Berangkat rapat keluar kota ke sana, anaknya sama siapa? Ada yang jagain. Siapa yang jagain? Pembantu. Suami siapa yang jagain? Sama pembantu. Allah. Anak jagain pembantu, suami jagain pembantu. Kalau suami minta dikerok, siapa yang dipanggil? Ya pembantu. Jadi nggak jelas kita ini siapa yang menjaga benteng keluarga itu. Tatkala benteng itu ditinggal kosong tanpa penjaga, kira-kira anak jadi apa nanti? Oh sukses. Anak-anak satu jadi dokter, satu jadi insinyur, satu kerja di luar negeri. Cuma sayangnya nggak ada yang sholat, Ustaz. Iya. Sebagian orang tua beranggapan kesuksesan adalah dunia, adalah uang yang bisa ditumpuk, saldo yang ada dalam rekening. Ini yang disebut sama mereka kesuksesan. Wallahi jamaah, kesuksesan seperti apa yang kemudian antum tinggal dan antum tidak bawa tatkala antum mati? Maka semuanya hampa. Coba kita lihat bagaimana penghuni surga. Di surat Tur Allah cerita tentang mereka. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Tatkala mereka berada di dalam surga, mereka duduk bertatap-tatapan, mereka berbincang dan bercerita tentang masa lalu mereka ketika di dunia. Mereka saling bertanya, gimana kalian? Kok bisa kalian masuk surga? Kok bisa mendapatkan derajat yang tinggi? Mereka mengatakan, kita tatkala kita hidup di dunia, kita tuh takut banget sama keluarga kita. Kita benar-benar orang yang penuh kekhawatiran terhadap keluarga, menjaga keluarga, jangan sampai menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan. Itu yang ada pada diri kita. Rasa takut hamba kepada Allah Jalla Jalaluhu membuat dia jadi aman pada akhirnya. Orang yang takut dengan perampok, orang yang takut dengan maling dan pencuri, orang yang takut dengan begal, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia akan mempersiapkan diri. Rumahnya dipasang CCTV karena ada rasa takut di diri dia. Dia pasang satpam. Gimana kalau satpamnya nanti diikat sama perampok? Gimana? Oh, beli anjing. Segala sesuatu dia lakukan demi menyelamatkan diri, demi menyelamatkan anak-anaknya. Apakah kita takut dengan azab neraka? Sebagian kita tidak takut. Dia takut keluarganya kelaparan. Ya. Makanya sebagian orang tua itu menimbun harta demi masa depan anak.
Karena yang dia takutkan gimana nanti kalau anak-anak besar nggak bisa kerja. Anak harus buka usaha buat anak-anak. Gimana nanti kalau anak umpamanya ya bangkrut. Bagaimana anak-anak melanjutkan sekolahnya? Oh, asuransi. Tenang, mau bangkrut mau apa anak bisa sekolah. Itu yang ditakutkan kita. Tapi penghuni surga bukan itu yang ditakutkan. Mereka takut kira-kira anak-anak masuk surga enggak? Dengan pergaulan yang seperti ini, orang tua jadi milih di mana dia sekolahkan anak. Dia cari tempat-tempat yang kira-kira anaknya bisa menjadi hamba yang soleh. Tapi memang menyedihkan jemaah. Kita masih kurang menghargai agama ini. Bahkan sebagian mencampakkan agama. Agama hanya dihadirkan ketika pernikahan. Setelah itu selesai agama. Dia panggil ustadz, dia panggil mudin. Selesai. Apa yang terjadi dengan penghuni surga ini? Dengan rasa takut yang ada pada dirinya tentang masa depan keluarganya, mereka mengatakan famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dengan itu Allah memberikan karunia kepada kami. Kita dikasih sama Allah, kasih nikmat, diselamatkan dari api neraka. Itu orang yang takut. Dia mempersiapkan diri. Lalu mereka mengatakan, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Kita tuh dari dulu selalu minta sama Allah, selalu memanggil Allah, selalu menyeru Allah, selalu memohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu al-barrur rahim. Dia yang maha baik dan maha pengasih. Jamaah rahimakumullah, antum nggak kesian sama yang berdiri? Ada tempat di sini sebenarnya jamaah. Nah, antum bisa merapat lagi. Jamaah masuk surga rombongan nggak apa-apa jamaah. Jangan sendiri-sendiri antum masuk surga. Baik. Silahkan masuk ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri mungkin ada yang kosong. Sebelah mana kosong? Ya, sebelah kiri sana ada yang kosong. Mungkin panitia di luar bisa mengarahkan ya, masuknya dari pintu mana? Pintu sebelah kiri ada banyak tempat yang kosong sebenarnya. Baik, ibu-ibu di atas banyak yang kosong. Nah, baik, alhamdulillah saya akan masuk. Iya, silakan merapat. Kalau ada tempat antum maju sedikit berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sebagian orang jemaah ngelihat yang di depannya maju, dia mengatakan alhamdulillah luas tempat anak sekarang. Antum maju juga bukan? Astagfirullah. Baik. Di sini kayaknya ada yang kosong jemaah, cuma nah dikasih jalan jemaah. Yang nggak mau maju nggak masalah, tapi dikasih jalan buat yang kalau di tempat depannya ada yang kosong. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang berkumpul bersama keluarga kita. Sebagian berjanji nanti siang kita makan di mana, besok kita jalan kemana, malam bermain sama anak-anaknya, tidur di bawah
AC yang dingin dan sejuk. Tapi sebentar lagi semua itu akan hilang. Allah berfirman di surat Abasa dari ayat 32 sampai akhir. Allah mengatakan fa'idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Apabila terjadi kiamat, dan kiamat pasti, tanda-tandanya semakin tampak bahwa dia telah dekat sekali. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bu'ithu ana was-sa'aka hatain. Aku diutus dengan terjadinya kiamat seperti ini, kata Nabi alaihi wasallam. Tatkala itu datang, manusia akan lari dari saudaranya sendiri, dari kakaknya, dari adiknya, dari orang yang paling dekat sama dia. Yang biasanya kalau ada masalah, kakak akan mendukung adik, adik akan membela kakak. Tapi kepada hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya tidak lagi dipedulikan. Dia meninggalkan ayah bundanya. Yang sekarang dia kalau datang mencium kedua tangannya, mencium keningnya, duduk bersamanya, nanti antum akan lari meninggalkan kedua orang tua. Wa sahibati wa bani, istrinya ditinggalin, anak-anaknya dibiarkan jalan. Kenapa itu terjadi? Allah mengatakan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua orang punya kerjaan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Maka jemaah, kalau di dunia kita bisa belain keluarga kita, ayah kita ada masalah, kita pasang badan. Anak kita ada masalah, kita pasang badan. Dan bagaimana orang tua kadang-kala siap menebus anaknya ketika ditangkap, umpamanya tangkap oleh BNN kasus narkoba, atau ditangkap oleh apalah, kadangkala dia bisa datang, udahlah anak-anak direhabilitasi. Berapa biayanya? Gampang. Banyak peristiwa-peristiwa orang-orang yang korupsi umpamanya, ada yang bisa keluar, ada. Ingat antum kasus Gayus. Gayus, betul namanya Gayus. Dia bisa jalan-jalan di penjara. Mungkin di sini kita bisa sogok sana sogok sini, tapi nanti Allah ceritakan di surat Ma'arij bagaimana orang mau menyogok, mau menebus dirinya sendiri. Allah mengatakan yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Pada hari itu, pada hari kiamat, orang masih kenal-kenal dia, tampak, oh ini fulan, ini fulan. Setelah itu, tatkala masa persidangan, dia siap untuk menebus diri, walaupun anaknya yang jadi tebusan. Anak-anak yang masuk neraka, nggak apa-apa. Di dunia orang tua, masya Allah, sayang sama anaknya. Nanti nggak ada lagi untuk sayang sama anaknya. Masukkan anak-anak ke neraka. Wa sahibatihi, ya, istrinya masukkan ke neraka, ya Allah, nggak apa-apa. Saudaranya, wa akhi, masukkan ke neraka. Wa fasilatihi allati tu'wi, kalau bisa sukunya, bangsanya, sebangsa Indonesia semua masuk neraka, yang penting anak enggak. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, kalau bisa semua yang ada di muka bumi ini masuk neraka tapi dia tidak. Mungkinkah itu terjadi? Tidak bisa. Karena pada hari akhir itu hari hisab.
Hari ini kita jaga keluarga kita. Antum yang jadi bentengnya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara siapa benteng keluarga, maka tentunya kedua orang tua. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ingat yang dipanggil yang beriman. Yang tidak beriman tutup kupingnya. Silahkan pegang HP-nya. Mau nonton apa antum? Yang dipanggil hanya yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'anul Karim? Bukankah kita beriman? Berapa kali Allah panggil antum dalam Al-Qur'an? Berapa kali? Barakallahu fikum, kasih kejadian 89 kali. Antum sudah baca semua panggilan Allah? Udah insyaallah. Subhanallah. Tapi siapa yang tahu panggilan Allah yang pertama buat orang-orang yang beriman? Buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya itu apa? Untuk apa Allah panggil kita? Nah, apa berdiri? Masya Allah, kasih hadiah. Berikan kepada beliau. Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya apa barusan? Kok jawabannya Bilal bin Rabah? Gimana jadi bingung jemaah? Nah, apa panggilan pertama? Untuk apa Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Setelah itu apa? Yang itu berdiri. Panggilan puasa. Kayaknya terlalu jauh. Bertakwa kepada Allah, masya Allah, hampir dekat Anda. Nah, sholat ini semua ngira-ngira semua. Kita nggak baca masalahnya, jadi nggak bisa dikira-kira. Ada dalam Al-Quran itu jamaah. Nah, surat keberapa? Jauh banget suratnya. Yang pertama di Al-Baqarah lah. Nah, Al-Fatihah, masya Allah. Ada apa di Al-Fatihah? Allah jamaah. Ini nggak nyambung pertanyaan sama jawabannya jamaah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bukan. Nah, bertauhid. Kita lanjut aja. Bismillah. Antum cari sendiri nantinya. Allahu Akbar. Nah, bukan kayaknya. Kutiba alaikumusiyam, itulah jamaah. Cari deh. Kita supaya nggak panjang-panjang. Antum panggilan kepada manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, masya Allah, jamil tidak. Pertanyaannya apa? Jamaah thayyib. Ini panggilan pertama dalam Al-Quran, betul. Ini ya ayyuhan nasu ubudu. Tapi pertanyaannya, panggilan buat orang-orang beriman yang pertama itu disuruh apa kita? Baik, yang terakhir. Yang terakhir. Nah, alladzina amanu, lihat ke bawah itu. Ada. Saya tunggu lihat. Gimana? Percaya kepada akhir.
Yang apa? Hal-hal gaib. Pertanyaannya yang mana jemaah? Antum bingung jawabannya pada ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Itu yang pertama. Yang terakhir bertakwa kepada, di mana bertakwa sama Allah? Kita selalu disuruh bertakwa sama Allah. Yang terakhir jemaah, ini nih yang jawab apa? Tubu ilallah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jemaah, berarti kita belum siap. Kita harus duduk bersama mengkaji tentang panggilan-panggilan Allah buat kita. Allah suruh apa sih sama kita? Yang tadi disebutkan na'am itu perintah-perintah Allah. Tapi dimulai dari yang pertama, Allah suruh apa, yang terakhir Allah suruh apa sama kita. Kalau kita nggak baca Quran atau baca Quran tanpa memahaminya, ya udah, lewat aja bacaan-bacaan Quran. Allah mengatakan panggilan sebelum terakhir buat orang-orang yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan hanya dari kebodohan, bukan dari penyakit, tabrakan, perampok. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Subhanallah. Api neraka ini bahan bakarnya bukan gas, tapi batu bara dan manusia. Manusia jadi bahan bakar. Entah panasnya seperti apa, yang jelas 70 kali lipat panasnya api dunia. Masa antum nggak mau menyelamatkan keluarga antum? Masa antum hanya sibuk dengan dunia antum? Hanya memikirkan urusan bajunya anak, ini mau lebaran sepatunya harus baru, itu harus baru. Sebagian keluarga tidak puasa, bapaknya nggak puasa, ibunya nggak puasa, mungkin puasa 7 hari pertama, kemudian di akhir Ramadan sibuk ngapain? Beli baju baru buat dirinya dan buat anak-anaknya. Buat apa antum? Apakah lebaran itu hanya untuk pakai baju baru? Allah katakan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya tadi manusia dan batu bara. Penjaganya bukan sipir yang bisa disogok. Karena kadang-kala kalau baca berita sipir yang ditangkap, yang dimutasi, yang dipecat, subhanallah. Nanti di sana malaikatun ghiladun shidad, malaikat-malaikat yang keras, sangar. Ketika penghuni neraka menyeru Malik, malaikat yang menjaga neraka, yang bertanggung jawab dengan neraka, mereka mengatakan wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyuruh mengatakan, wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar dia memusnahkan kita, mematikan kita. Udah gak kuat dengan siksaan yang diterima oleh mereka. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Kalian tetap bersama selama-lamanya. Maka jemaah, bagaimana sekarang kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Itu dimulai dari titik pertama, memilih pasangan hidup. Benar nggak istri yang antum pilih itu?
Para istri benar enggak menerima suaminya sebagai imam di rumah? Karena kita tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin di rumah. Benar enggak anti memilih pemimpin? Yang anti bawa, yang anti terima, yang anti mau jadi pendamping dia, yang akan tidur bersama dia, akan melahirkan anak-anak dia? Benar enggak anti? Jangan-jangan salah. Ketika antum salah memilih penjaga benteng, maka akan terjadi pagar makan tanaman. Antum pernah melihat pagar makan tanaman? Siapa yang pernah lihat? Anak kasih hadiah. Mungkin kita termasuk pagar makan tanaman. Jamaah rahimakumullah. Maka buat yang muda-muda yang belum menikah, persiapkan kriteria yang akan menjadi calon penjaga benteng. Penjaga benteng yang pertama adalah seorang suami. Yang kedua, ternyata yang kedua ini lebih penting dari yang pertama, seorang istri. Antum sering keluar, yang di rumah siapa? Istri. Ada istri yang masya Allah kerjanya dari pagi sampai sore wiritan, wirid, tapi wirid HP. Terus subhanallah, alhamdulillah. Ada yang seperti antum mau dapat penjaga yang seperti itu? Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para lelaki dulu. Untuk para lelaki, ketika antum mau menikah, ikutin sunnah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Tuh ibu-ibu yang di atas, yang di tangga, ingat kalian dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha, karena fulusnya, karena hartanya. Sebagian pemuda itu mau nikahin perempuan karena Allah Ustaz, ini Ustaz walaupun janda tapi fulus Ustaz. Apa anda sudah? Ya Allah, janda. Iya janda udah 3 kali Ustaz. Terus suaminya pada kemana? Nggak tahu, pada mati semua. Bahaya untuk mendapatkan janda suaminya mati 3. Ada yang seperti itu. Tapi antum ingin sama hartanya, antum nikah. Ada yang seperti itu loh. Nggak mikir janda, postur tubuhnya kayak apa nggak urus. Kadang kalau ada janda-janda yang masya Allah badannya itu sehat, bugar. Tapi kata dia nggak masalah. Yang penting fulus. Ana ini udah 30 tahun hidup susah. Mungkin dapat janda gini hidup lebih nyaman. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Berapa banyak wanita yang jadi rebutan di kampus? Karena apa? Karena soleha? Bukan. Yang soleha malah pada takut. Kalau ada akhwat, masya Allah, pakai jilbab syar'i semua pada menjauh. Kenapa? Karena yang akan melamar dia adalah orang soleh nanti, bukan orang macam-macam. Tapi kalau cantik, masya Allah, ini biasanya rebutan. Baik. Yang ketiga, lihasabiha, karena masalah nasab, darah biru. Di Palembang ini ada nggak darah biru? Nah, ada darah biru. Coba nanti dites di dokter. Ada orang darah biru jadi. Artinya karena dia keturunan raja, keturunan sultan, keturunan apa. Kita mau menikah agar martabat kita naik, agar kita dihargain orang, dihormatin orang. Nikah sama anaknya bupati. Antum kalau nikah sama anaknya bupati, masya Allah, kemana-mana dihargai. Karena apa? Oh, fulan menantunya bupati. Baik, yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Subhanallah,
Rasulullah SAW menyebutkan agama yang keempat, karena kebanyakan orang meremehkan agama. Tapi kalau antum mau hidup berbahagia, apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Antum beruntunglah kalau dapat perempuan yang antum pilih karena agamanya. Selamat, tanganmu akan berdebu. Selamat sudah. Dunia akhirat. Nah, gimana antum dapat istri ketika malam hari dia sholat malam? Dia mengatakan, ya Allah, masukkan hamba ke surga bersama suami hamba. Allahu Akbar. Antum di atas ranjang sambil mengatakan amin. Insya Allah. Alhamdulillah jemaah. Ada yang mendoakan antum karena dia zatud din. Ketika azan subuh dikumandangkan, dia berbisik kepada antum, bang, kopinya sudah siap. Udah siap kopinya. Suruh minum suami. Bang, azan barusan udah selesai bang. Mungkin abang mau ke masjid. Allahu Akbar. Antum kalau dapat istri kayak gini, masya Allah. Dikasih belanja, bang, kayaknya kebanyakan bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Ada bini kayak gitu bang, kasih belanja kebanyakan bang. Itu yang soleha, masya Allah. Dikasih belanja kebanyakan bang, cukup kayak ini, masya Allah, qanaah hatinya. Masya Allah, Ustaz seneng banget. Kayaknya kita cari ya. Allahu Akbar. Ini zatud din, selamat hidup antum bahagia. Ketika agama yang jadi pilihan. Tapi kebanyakan orang, bahkan sebagian kita, yang pertama itu wajah. Kenapa Ustaz? Ana takut nggak pantas nanti kalau jalan sama istri yang nggak sesuai dengan wajah. Allah, cukup. Ada wanita-wanita yang cantik karena cinta, dan ada yang cinta karena cantik. Apa bedanya? Anak kasih dia. Nah, masya Allah, bang. Ana mau tanya, istri abang ini cantik karena cinta atau cinta karena cantik? Cinta karena cantik. Jadi kalau jelek nggak cinta lagi ntar bang. Jamaah, dua-duanya masya Allah. Kalau antum cinta karena cantik, cinta antum akan pudar, karena kecantikan itu akan pudar dan pergi. Antum lihat wanita-wanita yang antum nikahin karena kecantikannya, berapa lama kecantikan dia akan bertahan? 10 tahun? Enggak. Lihatlah yang sudah beristri 10 tahun, duduk liatin bininya. Allahu Akbar. Kok mau anak sama dia ya? Karena kecantikannya udah hilang. Udah hilang semuanya. Masya Allah. Gadis-gadis itu masya Allah, sebelum menikah masya Allah semampai. Setelah 5 tahun, 7 tahun, mengeluarkan anak, udah 4, udah badannya semrawut katanya. Nggak jelas sudah jemaah. Nah, kalau antum menikahin istri antum karena kecantikannya, antum akan jelalatan melihat wanita-wanita yang lain. Karena antum mendapatkan istri antum udah nggak cantik lagi. Tapi ada yang cantik karena cinta. Ada sebuah buku jemaah. Buku itu ditulis oleh Ar-Rafi'i. Judulnya Wahyul Qalam. Dia menceritakan tentang Qubhun Jamil. Judulnya itu Qubhun Jamil. Buruk tapi cantik. Buruk tapi cantik. Kenapa? Karena ada cinta. Ada seorang ini yang menikah dengan wanita cacat. Istrinya cacat. Tapi subhanallah, kata suaminya, malam pertama dia menikahin istrinya, dia tidak pernah melihat istrinya. Calon istrinya dia tidak pernah melihat. Karena dia sudah percaya ini anaknya seorang yang alim di Basrah pada waktu itu.
maka dia udah percaya. Banyak orang-orang melamar itu wanita, ditolak lamarannya. Orang-orang sukses ditolak. Ini pemuda, dia pedagang biasa. Ketika dia mau melamar, diledek sama sohib-sohibnya. Antum mau ngelamar dia? Ya Allah, yang lebih fulus dari antum gak diterima, apalagi antum. Kata dia, ana cobalah, kalau rezeki gak kemana. Berangkat dia melamar, diterima. Dia laporan sama teman-temannya, antum diterima? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Malam hari itu, ketika dia menjumpai istrinya, istrinya itu datang membawa satu kantong uang. Dia mengatakan kepada suaminya, ana sirru walidi, aku rahasia ayahandaku. Ini uang, silahkan engkau menikah yang kedua, ketiga, yang keempat, tapi jangan dibongkar rahasia ayah. Ternyata wanita ini cacat. Si suami melihat itu shock dia. Tapi dia jadi ingat pernah dengar ceramah di sebuah masjid yang menceritakan bahwasanya wanita yang hitam tapi beriman lebih baik daripada yang cantik tapi tidak beriman. Hadis itu sebenarnya dhaif, tapi dia mendengar hadis itu dan maknanya sahih. Akhirnya dia berusaha untuk sabar. Setiap hari aku terbiasa melihat cacat dia. Orang kan awal shock ya, tapi setiap hari dia melihat cacatnya dia, akhirnya aku terbiasa. Dan subhanallah, setiap hari kecantikan dia bertambah. Dia melayani aku seperti aku raja. Dia berbuat kepada aku ibadah dia, zikir dia, sholat dia, subhanallah. Setiap hari cintaku bertambah kepada dia. Dan ketika punya anak, Allahu Akbar, dua anaknya seperti rembulan, dididik oleh ibunya. Karena dia tidak melihat kepada kecantikan. Sesuatu itu cantik kita lihat karena kita belum memiliki. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita melihat sesuatu yang belum dimiliki tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah dimiliki, wujud aslinya kita lihat. Apa saja antum lihat? Antum kepingin mobil, kepingin mobil Lamborghini. Setiap lihat, masya Allah, orang pada berdiri di pinggir jalan melihat mobil itu lewat. Ketika ada di rumah antum, selesai. Antum nggak akan lihat. Sudah ada di rumah, udah ada di garasi. Yang awalnya, lihatlah orang kalau baru beli mobil ya, masya Allah, digosok tiap hari. Ada debu, anaknya mau, jangan. Dapat sebulan, habis itu mobil. Istri apalagi? Subhanallah. Antum kalau lihat istri, awal lihat istri, belum jadi istri, lewat aja nerodok orang jalan. Istri lewat, Allahu Akbar, ini calonku. Ketika udah jadi bininya, keluar kamar mandi biasa aja. Lewat ke sana sih biasa. Karena udah jadi milik dia, jam. Maka Nabi alaihissalam menyuruh kita mencari penjaga yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang 3 harta yang paling mulia, yang seharusnya kita ini berusaha untuk mengumpulkannya, 3 harta yang paling mulia. Apa dia? Siapa yang bisa jawab? Lisanun dzakir wa qalbun syakir. Dan satunya lupa, nggak apa-apa. Nah, antum mau satunya apa? Masya Allah, bukan dikasih ke nabinya. Ini sudah betul. Ketika Nabi udah betul jemaah, ditanya apa harta yang paling mulia, kita ini sibuk cari harta, kepingin mobil, kepingin rumah, cari tempat yang strategis. Allahu Akbar. Ternyata harta yang paling mulia yang pertama adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Semua orang bisa dapat, kaya miskin bisa dapat.
Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Mau dapat banyak, dapat sedikit, dia mengatakan alhamdulillah, nikmat Allah banyak. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah. Yang ketiga nih, istri buat suami, pasangan hidup yang beriman, yang soleh, yang membantu pasangannya untuk urusan akhirat, membantu pasangannya untuk meneguhkan keimanannya, bukan membantu bangun rumah, bukan membantu ngurusin usaha, bukan. Jamaah, kalau ngurusin usaha itu kita bisa gaji orang ngurusin usaha. Tapi seorang istri yang tidur bersama kita, yang ketika dia sebelum tidur mengatakan kepada suaminya, "Bang, udah baca ayat kursi, Bang?" Allahu Akbar. Belum. Mereka berdua di atas ranjang membaca ayat kursi. Terus Bang, sunnahnya baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Gimana antum punya istri bantuin antum baca itu? Antum tahu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi alaihi salatu wasallam sakit, Nabi itu sudah susah ngangkat tangannya. Itu Nabi diangkat tangannya oleh Aisyah. Di situ Aisyah membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali lalu diusapkan ke tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Antum gimana dapat istri yang megangin tangan antum? Bang, antum nggak mau baca qul huwallahu, aduh ngantuk, sini anak pegang tangan abang, anak yang bacain. Allahu Akbar. Dapat di mana Ustaz perempuan kayak gini Ustaz? Kira-kira di mana Ustaz? Di mall? Allahu Akbar. Antum harus baik dulu. Orang baik dapat orang baik insyaallah. Jangan antum jahat, masya Allah. Anak kepingin dapat perempuan yang hafid Al-Quranul Karim. Antum hafal berapa? Alhamdulillah, trikul. Antum baik dulu, dapat tuh perempuan ini. Tapi niatkan sudah dari pertama. Jadi ingat, cari istri yang solehah, yang membantu untuk urusan akhirat. Jadi ketika antum mau menikah, nggak usah ngelihat gelarnya. Sebagian orang mau menikah, enggak usah, ana mau cari perempuan yang S1. Ada yang seperti itu. Ada yang lulusan SMA. Ana lulusan SMA. Enggak usah, ana cari yang S2. Soalnya ana dokter Ustaz. Masa dapat yang SMA? Enggak pantas lah, enggak nyambung nanti. Antum ini mau ngajar dia, apa mau menikahi dia? Jamaah, antum profesor doktor, kalau istri antum soleha nyambung. Tapi kalau antum nggak soleha nggak nyambung. Yang kedua, carilah istri yang penyayang, masya Allah, dan subur. Kata Nabi alaihissalam, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang pengasih dan subur. Banyak anak. Ada perempuan yang masya Allah, suaminya baru masuk kamar sudah hamil. Masya Allah. Itu nikmat betul jangan. Ada wanita yang ke dokter fulan, cek fulan, nggak punya anak. Tapi carilah wanita yang subur, yang nggak repot punya anak. Kenapa? Aku banyak-banyakan umat pada hari kiamat. Dan yang pengasih, penyayang. Artinya dia sayang sama suaminya. Suaminya mau berangkat diantar, masya Allah. Ini Anda sampaikan di beberapa kajian ya, wanita-wanita di Jepang katanya nih, teman-teman Indonesia yang nikah dengan wanita Jepang yang masuk Islam, masya Allah. Itu saat anak keluar rumah dibawain bekal, diantar ke pagar Ustaz. Ibu-ibu dengerin, suaminya diantar ke pagar, kemudian anak salaman, assalamualaikum, anak pergi, dia tidak meninggalkan pagar itu sampai anak hilang dari pandangan dia. Allahu Akbar. Wanita sekarang suaminya, "Dik, berangkat." "Oh iya bang." Nggak ada urusan. Kadang-kadang sama pegang HP-nya, "Berangkat bang." "Iya bang, jangan telat bang ya."
Allahu Akbar. Ini nggak pengasih jamaah. Itu perempuan Jepang lagi, karena lihat tradisi, ini bicara tradisi yang baik kita ambil. Seharusnya muslimat yang pengasih kayak gitu. Suaminya pulang ini anak pulang ke rumah Ustaz, dibukain anak punya jaket, anak disuruh duduk, dibukain sepatu anak, kaos kaki anak dibukain, dia ambil air hangat Ustaz. Allahu Akbar. Itu antum lupa, nggak kepingin keluar rumah lagi. Antum nggak dapat istri kayak gitu, baiti jannati udah. Kenapa banyak suami masuk rumah habis maghrib kepingin keluar lagi? Baru masuk rumah, bang, mana titipannya? Allahu Akbar, suruh duduk dulu suaminya. Ini udah di mana titipannya? Dan yang pengasih sama anak-anaknya. Gimana Ustaz tahu perempuan pengasih atau tidak? Lihat. Kalau perempuan suka sama HP, sudah jangan. Dia lebih cinta sama HP-nya daripada antum. Ada perempuan yang suka sama anak kecil. Dia lihat anak, ya Allah lucu banget, boleh gendong. Oh ini jadi istri anda nih, mau lihat kayak gitu. Tapi kalau ada anak kecil, ya Allah ini anak siapa nih? Mana ibunya? Aduh jangan jemaah. Susah hidup antum dapat istri kayak gitu. Apalagi subur, punya anak 7, Masya Allah. Antum datang dari kerja, dia duduk di teras sama pegang HP-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di anak-anak mana? Wallahu a'lam banget. 7 wallahu a'lam, ia nggak tahu tadi pada main di mana. Satu di rumah tetangga, satu lagi di got selokan, satu. Itu ada wanita-wanita yang kayak gitu jam. Sukanya jalan-jalan. Kadangkala anak berangkat sekolah, dia keluar juga. Anak pulang, ibunya belum datang. Jangan. Gimana mau jaga benteng keluarga? Kalau udah nikahi yang subur dan pengasih. Berapa subur punya anak? Terserah, antum jangan berhenti. Ibu-ibu jangan berhenti punya anak selama mampu. Berapa? 12, alhamdulillah 12. Kita jangan difikirkan jamaah berat. Buat bapak-bapak nggak berat. Buat ibu-ibu Ustaz. Iya betul. Tapi setiap rasa sakit ibu-ibu itu ada pertanggungjawabannya. Allah akan kasih pahala. Kemudian nikahilah wanita, kata Nabi SAW, yang penurut, penyayang, penurut, yang nggak pernah bantah sama orang tuanya. Kalau tuh perempuan sama orang tuanya bantah, kira-kira sama antum mau nurut? Nggak bakalan antum. Antum orang baru yang datang dalam hidup dia. Nih orang tuanya yang membesarkan, yang memberikan nafkah, yang berjuang sampai dia sukses. Itu ada dia nggak nurut. Gimana? Dia akan nurut sama antum. Makanya kalau cari perempuan harus diperiksa. Bukan dengan PDKT, nggak perlu PDKT. Antum cari tahu, fulana gimana? Oh fulana Masya Allah berbakti sama orang tuanya, taat sama orang tuanya, Masya Allah. Sama adik-adiknya, sayang banget dia sama adik-adiknya. Bismillah. Jadi untuk para lelaki, cari yang seperti itu. Jangan meremehkan masalah karakter seseorang. Jangan. Kadang-kala berat kita merubah karakter seseorang. Bisa dirubah, bisa. Sebagian lelaki mengatakan, insya Allah Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Ini istri ana memang belum sholat, tapi ana lihat dia penurut. Insya Allah bisa ana aja. Perempuan itu kalau mau dilamar, dia siap dengan segala perintah antum. Nanti kalau menikah siap nggak pakai kerudung? Oh siap mas, kata dia. Siap sholat terus? Oh siap mas. Tapi kalau sudah menikah beda lagi. Adapun untuk perempuan, perempuan itu menanti apa mencari? Ibu-ibu, menanti apa mencari? Menanti dan minta dicarikan. Itu perempuan. Jangan nyari sendiri, jalan-jalan kemana cari lagi. Nggak boleh.
Jadi menanti dan minta dicarikan, adabnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang lelaki, ini para bapak, para wanita juga, apabila datang kepada mereka seorang lelaki, tardawna dinahu wa khuluquhu, yang memiliki dua kriteria, nggak banyak kriterianya. Akhlaknya mulia, agamanya baik. Kalian suka sama akhlaknya dia, ridho, sama agamanya, masya Allah. Ingat jamaah, seharusnya agama dan akhlak ini beriringan. Tapi ternyata ada sebagian orang yang agamanya baik, sholatnya taat, hafal Quran, tapi akhlaknya berkarat, perilakunya kasar. Ada. Seharusnya nggak seperti itu. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau antum udah ngaji, mengaku ngaji sunnah, masya Allah, hadir kajian, keimanan bertambah, tapi buruk akhlak antum, nggak benar. Berarti iman antum belum sempurna. Jadi yang paling baik akhlaknya itu orang yang imanannya paling sempurna. Jadi lihat, bukan karena lulusan pesantren, bukan. Ustaz, anak cari lulusan pesantren, mungkin dari sisi agama. Terus terang ada beberapa anak-anak di pesantren ya yang perilakunya buruk. Ada, kita harus milih. Jangan anak yang penting lulusan pesantren, antum cari tahu. Mungkin lulusan pesantren dilihat dari nilainya bagus dia, hadisnya 90, Qurannya 100, tauhidnya masya Allah 97. Itu bicara agama. Tapi akhlak antum cari tahu, nggak bisa ditulis akhlak itu, nggak bisa dikasih ujian. Anak ngajar di STDI itu pelajaran akhlak, anak ajar. Tapi anak ngomong sama mahasiswa, kesuksesan antum itu bukan dalam menjawab pertanyaan yang anak sampaikan, tapi yang melihat kesuksesan antum itu masyarakat nanti. Antum sukses nggak belajar akhlak? Maka untuk akhlak ini antum cari tahu dari temannya. Ada laki-laki yang masya Allah, soft pertama, sholat, Allahu Akbar, orang soleh. Nah, ukuran agama insya Allah dia orang soleh. Ukuran akhlak tanya di luar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah kedatangan seorang laki. Lalu Umar mengatakan butuh saksi nih. Datang saksi. Ketika saksi itu datang, Umar tanya sama saksinya, man yuzakki, siapa yang memberikan rekomendasi kalau engkau orang baik? Ada satu sahabat, satu orang yang duduk bersama Umar bin Khattab mengatakan, ana ya Amirul Mukminin, aku jadi saksi. Engkau jadi saksi kalau dia orang baik? Iya. Umar bertanya 3 pertanyaan untuk mengetahui akhlak seseorang, kepribadian seseorang. 3 pertanyaan Umar tanya. Hal safarta ma'ahu, apakah engkau pernah melakukan perjalanan sama dia sehingga engkau tahu perilaku dia? Kata orang ini, la ya Amin, belum pernah. Lalu Umar bertanya yang kedua, hal amaltahu bidirhamin au dirhamain au bidinarin wa dirham, apakah engkau pernah bermuamalah urusan fulus sama dia? Pernah ada urusan duit sama dia? Kata orang ini, la, enggak, aku enggak pernah. Tanya yang ketiga, hal jawartahu fa'arafta makhrajahu wa madkhalahu, apakah engkau pernah bertetanggaan sama dia sehingga engkau tahu masuk keluarnya dia? Kata orang ini, la. Oh. Hal ra'aitahu yusalli, apakah engkau melihat dia sholat kemudian engkau memberikan rekomendasi dia orang baik? Kata orang ini, iya ya Amirul Mukminin, engkau nggak kenal sama dia, cari orang lain yang kenal sama engkau. Wallahi, kalau sekedar datang kajian, duduk bermajelis lalu, oh ini orang soleh, mungkin secara agama iya, tapi perilaku dan akhlak di pergaulan. Antum tahu sama ana
hanya di sini. Antum nggak kenal sama anak. Orang yang paling kenal sama anak sejatinya adalah istri anak yang kerja di rumah, anak-anak. Jadi antum kalau kepingin tahu orang baik itu di rumahnya, bukan di luar. Maka ingat, kalau ingin tahu seorang lelaki, kirim orang, cari tahu temannya siapa. Dan alhamdulillah sekarang ini dengan adanya media sosial, kita bisa tahu fulan ini siapa. Nih, para perempuan kalau kepingin tahu calon suaminya ini, masuk ke Facebook dia, ikut jadi follower, masuk ke IG dia, lihat dia itu kerjaannya ngapain sih, apa yang dia tonton, apa yang dia upload, apa yang dia share, bisa tahu dari sana. Sehingga kita tahu, oh fulan, apabila ternyata calon suami anti ini punya Facebook dengan nama samaran, udah berarti nggak benar nih laki. Kalau sudah pakai nama samaran, udah. Apa yang dia samarkan? Dia buka Facebook dengan nama Fulan bin Fulan, buka yang lainnya dengan Fulan bin Fulan, berarti dia orang tidak jujur. Dari situ kita bisa tahu. Baik, ketika sudah tahu agama dan akhlaknya baik, nikahi, terima lamarannya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Nikahkan. Wa illa, kalau kalian tidak nikahkan lelaki seperti ini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, yang akan terjadi kerusakan, kekacauan di muka bumi. Begal-begal lahir dari rumah seperti apa mereka? Yang suka nyabu lahir dari bapak dan ibu seperti apa mereka? Yang sekarang memenuhi penjara lahir dari rumah tangga seperti apa mereka? Kata Nabi SAW, kalau orang yang beragama baik, berakhlak mulia, ditolak, rusak jadinya. Apa yang rusak? Negeri ini rusak. Nabi SAW bukan mengatakan negeri ini, bumi ini jamaah rusak. Yang akan muncul anak-anak yang tidak berbakti sama orang tua, yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Hak-hak Tuhan tidak dia berikan, apalagi hak-hak orang lain. Lalu para sahabat mengatakan, "In kana fihi ya Rasul." Gimana kalau orang ini akhlaknya mulia, agamanya cuma ada kekurangan? Apa kekurangannya? Mungkin dia tidak terlalu tinggi, mungkin tidak terlalu tampan, mungkin kulitnya putih gelap, mungkin seperti itu. Jadi ada, ya sudah, sampaikan kepada putrimu, "Dek, nih anak, ini yang melamar orang baik. Kalau harapan ayah jangan ditolak, tapi engkau istikharah, minta pilihan sama Allah." Terkadang dari awal sudah nggak mau, enggak ya, aku kepingin suami yang tingginya 170. Baik. Terus kulitnya ya anulah, kuning duku. Ada kuning duku. Allahu Akbar. Yang dilihat itu hanya postur tubuhnya, akhlak, dan itu tidak dilihat, akhirnya kacau rumah tangga anti. Jadi para perempuan ingat ucapan Asma binti Abu Bakar, dia mengatakan, "Innaman nikahu riqqun falyandur ahadukum indaman yariqu karimatahu." Nikah itu seperti perbudakan. Lihat, kalian hendak menjadikan anak kalian budak ke siapa? Perempuan itu nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Nggak bisa dia sakit hati sama suami, "Bang, aku ceraikan engkau." Nggak bisa. Dia itu kalau ingin melepaskan dirinya harus mengajukan, datang ke pemerintah, mau hulu ini itu, panjang ceritanya. Laki-laki enak, nggak suka sama bininya, "Aduh, anak mau cari ganti lah." Sudah, cerai udah. Antum mau dapat suami yang kayak gitu, yang kalau bosan sama istrinya dia cari pengganti lain? Jangan, cari yang soleh dan akhlaknya mulia. Kekurangan yang lain insya Allah bisa ditambah. Cari suami yang menundukkan pandangannya,
yang tidak melihat istri tetangga kalau lewat. Istri sendiri tidak dilihat. Kadang-kala orang itu di depan rumahnya pegang HP. Kalau istrinya yang lewat, dia tetap lihat HP. Tapi kalau istri tetangga yang lewat, oh Masya Allah, mau kemana mbak? Antum sama istri tetangga baik banget. Mau dapat suami kayak gitu. Jadi agama dan akhlak. Yang ketiga, yang bisa memberikan nafkah. Artinya mencari suami bukan yang kaya raya, tapi dia bekerja, punya semangat kerja dan bisa memberikan nafkah. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang Muawiyah pernah melamar seorang sahabiah, kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasa'luqun la mala lahu. Muawiyah nggak punya duit gitu, nggak ada hartanya, artinya nggak bisa menghidupimu. Itu jadi pilihan, iya, nggak ada masalah. Setelah itu jamaah, insya Allah antum mau punya anak berapa, si istri akan berbahagia punya suami yang betah di rumahnya. Si istri akan berbahagia memiliki suami yang suka ngajarin anaknya ngaji. Selain kita itu, kadang-kadang orang-orang ini tinggal panggil guru ngaji. Udah, anak bisa panggil guru ngaji, anak bisa gaji guru ngaji. Iya, tapi bapak-bapak juga harus duduk sama anaknya. Nah, abah mau dengar hafalmu sampai mana? Seperti ini suami, seperti ini penjaga. Dan ingat, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, benteng ini supaya tidak rusak, wanita-wanita yang mendapatkan suami-suami yang mungkin tidak mendukung menjaga benteng rumah tangganya, tolong jaga kehormatan suaminya. Jangan suaminya dijelek-jelekin di depan anaknya. Sampaikan kepada anaknya, nak, bapakmu nak mungkin gak bisa kumpul sama kita nak, tapi bapakmu itu kerja buat engkau nak. Bapakmu itu keluar kota demi dirimu nak. Sehingga dalam diri anak dia akan bangga ketika ayahnya datang. Ini pejuangku. Mungkin dia jarang duduk sama aku. Tapi kalau sang ibu sudah menanamkan kebencian kepada anaknya, bapakmu itu nggak peduli, bapakmu itu kurang perhatian, kira-kira anak akan cinta sama bapaknya? Nggak bakalan. Kira-kira kalau bapaknya kasih nasihat sama anaknya, dia akan dengar? Nggak bakalan. Maka jaga keutuhan rumah tangga. Kemudian mulai dibina. Kalau sudah menikah, suami ini sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tugas suami terbesar itu bukan ngasih makan istrinya, tapi menyelamatkan istrinya dari api neraka. Itu tugas terbesar. Bukan mengganti HP istrinya, bukan membelikan mobil buat istrinya biar nggak kehujanan, tapi bagaimana seorang suami mengajak istrinya, digandeng tangan istrinya, kemana? Dek, aku berjanji, aku akan bawa engkau ke surga Allah insyaallah. Kalau urusan dunia mungkin aku tidak bisa membahagiakan. Maka yang seperti ini yang harus dilakukan orang tua. Apa yang diajarkan? Yang pertama diajarkan tauhid. Ajarkan kepada istrinya tentang tauhid. Ajarkan kepada anaknya tentang tauhid. Kita tahu Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sekarang anak-anak kita banyak belajar kesyirikan dari tontonan-tontonan mereka. Orang tua nggak sadar. Yang ditonton kadangkala Muslim nonton filmnya orang Hindu, nonton filmnya orang Buddha. Antum bisa melihat, ibu-ibu pada suka film-film India tuh. Anaknya melihat dalam film itu, tahu-tahu memuja kepada patung, bikin sesajen kepada patung. Istri kita menonton dan anak kita nonton. Jadi apa anak kita? Ketika ditanya, Dek, kok nonton ini? Ceritanya bagus, Mas. Ceritanya nyata apa dusta? Dusta lah, Mas, bohong dari tadi. Terus kenapa ditonton? Ya itu aku suka dibohongin. Ada perempuan-perempuan yang suka dibohongin. Maunya enggak, suami harus jujur. Dari tadi nonton film bohong. Terus mau jujur suaminya. Ternyata kita memang cinta dusta. Maka dia ajarkan tauhid.
Ajarkan sholat. Suami yang baik ketika berangkat kerja, dia ngomong, "Dek, jangan lupa sholat duha, Dek ya. Berangkat ya kerja." Sampai tempat kerja dia telepon, "Dek, udah sholat duha belum? Nih waktunya udah mau habis sholat duha." Masya Allah. Seperti ini yang akan menjadikan rumah surga. Pada hari Senin Kemis, istri mengingatkan, "Bang, udah lama abang kayaknya nggak puasa Senin Kemis, Bang. Yuk kita puasa, Bang." Tapi ada istri-istri kalau suaminya puasa Senin Kemis, "Bang, nggak usah puasa lah, Bang. Anak kepingin siang ini makan di warung." Antum mau dapat istri kayak gitu? Ya sekali-kali lah. Tapi kalau terus-terus membuat hidup antum jadi kacau. Ingat pendidikan istri, yang pertama tauhid, kemudian sholat, ketika puasa. Para suami ingatkan istrinya, istri ini berat jamaah. Puasa dia berat. Kenapa anak katakan berat? Karena ada masa-masa dia harus berpuasa, sedangkan orang nggak puasa. Dia harus bayar utang. Dia tetap harus melayani suaminya. Dia harus masak buat suaminya. Sarapan dia duduk sama suami, sedangkan dia berpuasa. Maka antum bantu istri antum. Ketika waktu dia bayar utang, antum puasa sunnah. "Dek, kau bayar utang kalau bisa hari Senin Kemis, biar abang juga puasa." Jadi memang benar-benar ingin membuat rumah ini jadi surga, jemaah. Sebelum masuk surga yang sebenarnya nanti, ingat, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pendidikan anak, panggil guru ngaji, tolong guru ngajinya dihargain. Anak kadangkala sedih ya ketika guru yang mengajarkan tentang Allah, guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim digaji hanya 100.000. Guru ngaji digaji berapa di Palembang ini? 100.000, 1 juta. Masya Allah. Sebulan gaji berapa? Guru privat, guru ngaji berapa? 1 bulan 100.000 nih bang. Ini saksi hidup. Kalau guru matematika, kalau privat manggil guru matematika digaji berapa? 2,5 juta. Antum lihat. Katanya harus seimbang dunia akhirat. Bohong antum. Akhirat dihargai 100.000. Dan sampai sekarang kita melihat jamaah, tidak ada bimbel agama. Ada bimbel agama. Bimbel matematika, IPA itu yang maka tolong guru ngaji dihargain. Yang ngajarin ngaji sama anak-anak di rumah, disenangkan dia, karena dia mengajarkan kepada anak kita tentang akhirat, tentang berbakti sama orang tuanya. Dengan cara seperti ini insya Allah mudah-mudahan benteng keluarga terjaga. Dan para suami jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri. Bapak-bapak jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anaknya. Ketika orang-orang bergerak di padang mahsyar, Allah mengatakan waqifuhum, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun, mereka harus mempertanggungjawabkan. Wal ab, dan bapak itu penanggung jawab di rumah. Ibu penanggung jawab di rumah juga untuk anak-anak dan harta suaminya. Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah, anak tidak akan berpanjang lebar karena anak ingin masuk ke sesi tanya jawab. Biasanya kalau babnya itu bab rumah tangga, banyak pertanyaan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk? Anak serahkan kepada Ustaz Umar. Fadhal Ustaz. Itu Ustaz. Fadhal Ustaz. من الأمهات أنهم ما في حجاب على كل حال يعني في الخريف. قال بلغ سلام إلى أستاذ صديق عليه السلام. قال الأمهات في الخريف. أي الأمهات في الخارج. ما شاء الله. قال بلغ سلام إلى أستاذ عليك وعليه السلام. طيب. أنا سأسلم عليهن. بسم الله
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ustaznya jazakumullahu khairan ala qadamikum. Baik sekali pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, jazakumullahu khairan, mohon motivasinya buat kami dalam mendidik suami dan anak-anak dalam berhijrah. Suami anak sempat anak berangkatkan ke Jember, hanya bisa bertahan 1 bulan di sana. Lalu kami pulang ke Palembang dari Pekanbaru, yang lingkungan sunnahnya membantu anak untuk bisa mengingatkan suami. Sejak kembali dari Pekanbaru dan kami hijrah ke Palembang, suami kembali bekerja di MSN. Pola berpikir kembali ke arah liberal. Bagaimana anak harus bersikap, sedang anak-anak juga butuh motivasi dan contoh yang baik dari ayahandanya. Bahkan juga suami menyuruh saya untuk memakai cadar yang kelihatan alis matanya, padahal sebelumnya saya pakai niqab. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ya, ini kadangkala yang terjadi adalah salah memilih pasangan hidup. Sebenarnya tidak salah. Dulu mereka berdua ini cocok. Mereka berdua ketika belum hijrah, ketika belum tobat, ya udah, mereka cocok. Tatkala satu mengerti agama, tatkala satu faham dengan hukum-hukum Allah, dengan ajaran Islam, akhirnya dia bermasalah sama suami, atau suami bermasalah sama istri. Ada seorang suami yang istri curhat sama anak, mengatakan, Ustaz, suami anak ini nggak suka anak pakai jilbab. Bahkan dia mengatakan, anak lebih suka kau pakai yukensi seperti dulu. Itu kata suami. Begitu pula ada seorang istri yang nggak suka sama suami, karena suaminya berhijrah, karena mulai sholat, mulai taat, istri suka pakai kerudung. Kadang-kadang berantem. Apa yang harus dilakukan seorang istri atau suami yang mendapatkan ujian seperti yang pertama? Beristighfar, banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Karena apa yang kita hadapin adalah hasil dari kerjaan kita sendiri. Maka kita beristighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua, doakan suaminya, doakan terus, jangan berhenti berdoa dan jangan putus asa. Usaha juga terus usaha. Kalau tadi dikatakan usaha sudah sampai ke Jember, sampai kemana, tapi ternyata suami balik lagi, bahkan ia menyuruh yang macam-macam seperti itu, dia balik ke pemikiran-pemikiran liberal. Ya dilihat nanti ketika sampai titik suami berbahaya untuk anak-anak, seorang wanita bisa gugat cerai. Ketika sampai titik udah nggak mungkin dilanjutkan, bahaya buat kehidupan anak-anak. Anak-anak bisa liberal semua nanti, melihat bapaknya nggak sholat ini itu, maka tatkala itu boleh gugat cerai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Ustaz. Ustaz, saya ibu dari 2 anak. Hidup kami alhamdulillah kecukupan dan bahagia. Suami taat dalam ibadahnya, sholat, puasa, dan bersedekah. Tapi suami saya sangat sulit untuk diajak menuntut ilmu, hadir di kajian sunnah. Apa nasihat Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, subhanallah jemaah. Bagi perempuan-perempuan yang sudah ngaji, tolong tunjukkan kepada suaminya, tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Kalau setelah anti memahami agama Allah ini, anti semakin peduli dengan keluarga, peduli sama suami. Jadi kalau dahulu tidak pernah menyambut kedatangan suami, coba setelah ngaji, suami belum datang, rumah sudah wangi. Kemudian anti tahu jam datangnya suami, bukakan pintu. Kepingin apa bang? Mau yang panas atau yang dingin? Masya Allah.
Siapa yang kalau masuk rumah ditanyai sama suaminya mau yang panas sama yang dingin? Sama istrinya. Siapa anak kasih hadiah? Masya Allah. Tiap hari ditanya. Atau kadang-kadang? Hampir tiap hari. Masya Allah. Dikasih apa biasanya? Antum milih yang panas apa yang dingin? Milih yang panas. Masya Allah. Kasih hadiah buat ini. Bener ya antum ya. Masya Allah. Ntar istri antum ngomong enggak gitu kan. Yang perlu. Baik. Artinya seorang istri ketika hendak memperbaiki suaminya, itu tidak seperti seorang suami hendak memperbaiki istrinya. Kenapa? Karena beda pangkat. Beda pangkat. Kalau atasan negur anak buahnya tinggal dipanggil, pulang, tangan. Itu atasan. Tapi kalau anak buah mau negur bosnya, masa bos sini bos? Nggak ada kayak gitu. Jadi istri harus tahu diri. Bosnya atasan di rumah itu suami. Kalau mau menyampaikan sesuatu kepada suami, cari waktu yang pas. Bikinkan makanan yang enak, sambil ngobrol kondisi suami lagi bahagia, lagi nggak ada masalah di kantornya. Sampaikan, bang, aku ingin banget bang digandeng abang datang kajian bang. Aku lihat semua teman-teman pada sama suaminya, masa aku nggak ada suaminya? Jadi nggak perlu ngasih tahu suami, bang. Kalau Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, ini urusannya bukan pengajian. Jadi perlu memohon sama suaminya dengan cara yang baik seperti itu. Mudah-mudahan si suami nanti mau, sambil terus doanya dikencengin doanya. Tapi intinya hidayah itu di tangan Allah. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak mungkin terjadi. Tugas kita berusaha semampu kita, sisanya serahkan sama Allah Jalla Jalaluhu. Tapi jangan pernah putus asa. Assalamualaikum. Ustaz, anak seorang pemuda yang berumur 23 tahun. Saya sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menikah. Tapi orang tua belum mengizinkan, alasan karena adik-adik masih kecil dan saya diminta untuk mengurusi dan membantu adik-adik. Mana yang harus anak dahulukan, menikah atau berbakti kepada kedua orang tua? Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Pertanyaan ini bersumber dari banyaknya anak-anak yang menikah kemudian gak peduli sama orang tuanya. Makanya pantas kalau orang tuanya takut, nanti kalau engkau menikah engkau gak ngurusin adik-adikmu, engkau gak ngurusin orang tuamu. Ini banyak kejadian seperti itu. Maka nasihat anak kepada semua yang telah menikah, posisi antum tidak pernah berubah. Ini anak laki nih, posisi antum gak pernah berubah. Antum tetap anak buat orang tua antum. Jadi pangkatnya gak berubah. Antum tidak pernah diserahkan kepada orang lain. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu ada serah terima, makanya berpindah tanggung jawab perempuan itu dari orang tua kepada suaminya. Sang ayah mengatakan kepada menantunya ini, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti. Sang suami mengatakan, gabil tuh aku terima. Itu berpindah jamaah, berpindah jadi. Sedangkan anak laki nggak ada. Antum walaupun punya anak 10, umur antum 50 tahun, antum punya bapak umur 70 tahun, pangkat antum tetap anak. Maka sekarang bagaimana antum meyakinkan kepada orang tua bahwa kalaupun aku sudah menikah, tetap ibu, aku tetap anak, aku nggak akan berubah, aku tetap kakak buat adik-adikku, aku akan berusaha ngurusin. Caranya cari istri yang soleha. Ketika antum mau menikahin perempuan itu, antum harus jelaskan, bahwasanya aku ini punya tanggung jawab. Aku diperbolehkan menikah dengan catatan aku seperti ini. Kalau anti menerima aku apa adanya, ahlan wa sahlan. Kalau tidak, ya insya Allah banyak wanita yang menanti aku.
perlu itu dilakukan. Kalau ternyata orang tua antum sudah berusaha menguatkan hati orang tua tapi belum siap, ya antum puasa. Berusaha puasa, menundukkan pandangan. Masya Allah, anda lihat ibu-ibu di luar pada kipas-kipas ya. Memang kenapa tempat ibu-ibu lebih kecil dari bapak-bapak? Wallahu a'lam. Al-khaymah ma fi makan mana al-khaymah. Subhanallah, ya katanya ibu-ibu kepanasan di luar. Gimana bapak-bapak? Pulang lihat istrinya hitam. Iya, habis ikut kajian gitu kan. Ada pilihan miskin ibu-ibu di sana. Sabar ibu-ibu, semoga yang berdiri insya Allah beda pahalanya sama yang duduk. Yang di depan insya Allah beda pahalanya sama yang di belakang. Barakallahu fiik. Bagaimana kiat-kiat berakhlak yang baik? Subhanallah, ada banyak kiat untuk berakhlak yang baik. Yang pertama doa. Doa ini langkah pintas untuk berakhlak mulia. Tapi sebagian di antara kita ada yang nggak pernah doa minta akhlak mulia. Nabi itu minta, sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk untuk berakhlak mulia. Tiada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini yang pertama. Biasanya orang akan berdoa kalau dia sadar akhlaknya nggak baik. Tapi kalau orang merasa baik, gimana dia akan berdoa? Kita ini kebanyakan merasa sudah baik. Dan paling berat memperbaiki orang yang merasa baik. Nggak akan pernah mobilnya masuk bengkel. Ketika kita naik mobil dia, bang, mobilnya ini ada yang nggak enak. Enak ini Ustaz, ini udah kemana-mana ini. Oh ya, berat. Padahal yang naik mekanik, tahu dia mobilnya nggak enak. Tahu-tahu timing belnya patah, putus. Jadi yang pertama doa. Yang kedua berilmu, belajar. Belajar mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Sehingga selama ini yang antum anggap baik ternyata buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Anda sering sampaikan ini. Beliau mengatakan orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah yang paling baik sama bininya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi kalau mau tanya tentang Nabi alaihissalam, silahkan tanya sama Aisyah, tanya sama Hafsah, tanya sama Ummu Salamah. Semua akan membongkar kehidupan Nabi alaihissalam, dan semua adalah emas dan mutiara yang indah. Itu Nabi alaihissalam. Makanya karena kita lagi ada bapak polisi ya, Bang Ana dari dulu usul, Bang. Kalau surat keterangan kelakuan baik itu ada tanda tangannya istri, Bang. Itu usul, artinya bagaimana yang tahu orang ini baik apa bukan kan istrinya, Bang. Kalau belum punya istri, kepolisian bapaknya, kalau enggak ibunya, kalau enggak punya istri. Karena polisi ini tahu apa sama orang itu? Tidak ada catatan kriminal. Emangnya kriminal di rumah dicatat? Siapa yang mencatat? Istri yang mencatat. Jadi kalau nanti surat keterangan kelakuan baik itu ada tanda tangannya istri, antum harus baik sama istri. Mau nggak mau antum akan datang bawa hadiah, Dek, tanda tangan ya Dek ya. Masya Allah. Kalau nggak dia bakal tanda tangan, tahu antum. Itu penting sekali karena yang tahu dengan seseorang ini yang di dalam rumahnya. Ada orang yang Masya Allah tadi bicara akhlak mulia. Ada orang baik sama orang tapi sama istri yang nggak baik. Subhanallah jemaah. Tadi pagi anak makan di restoran, anak Allah baca berita lagi live, seorang suami membakar mantan istrinya karena cemburu, dibakar. Allah Akbar. Apakah seperti ini suami? Dia bakar istrinya, padahal sudah bukan istri.
Jadi bicara akhlak mulia itu kita harus belajar mana akhlak yang mulia dan buruk. Ini kejadian, ada seorang yang rumah tangganya gonjang-ganjing. Sampai ada berita kalau lelaki ini mau menceraikan istrinya. Datang nih sahibnya. Ada apa sama binimu? Kok aku dengar kau mau pisah sama dia? Apa kata lelaki ini? Apa urusanmu sama istriku? Jangan ngurusin istri orang. Oh iya, selesai. Berapa bulan betul diceraikan istrinya. Dapat berapa waktu datang lagi, istrinya udah menikah lagi. Datang lagi nih orang. Sekarang kan bukan istrimu lagi. Apa yang kau curigai dari istrimu? Apa kata orang ini? Dia tuh istrinya orang sekarang. Ada apa anak ngomongin istrinya orang? Ini akhlak mulia, coba. Ditutup kekurangan istrinya. Nah tadi kita harus belajar. Oh ternyata nggak boleh kita bongkar aib istri kita. Para istri nggak boleh bongkar aib suaminya. Belajar nih. Yang ketiga cara mendapatkan akhlak mulia, membiasakan diri, latihan. Suami biasa kasar ngomongnya sama istri. Ada suami-suami yang masya Allah awal nikah sayang, cantik, bunga, mawar, melati, insya Allah. Dapat 2 bulan ganti kebun binatang. Awalnya kebun bunga jadi kebun binatang sudah. Semua kebun binatang keluar. Habis kebun binatang jadi keluar dari mulutnya yang ada di toilet. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Bagaimana supaya kita terhindar dari hal itu? Biasakan. Biasakan manggil istrinya cantik. Walaupun antum marah, cantik. Itu berasa dia, tapi tetap cantik yang dipanggil gitu loh. Ada yang istrinya dipanggil elok, dipanggil ayu, panggil dengan panggilan yang bagus. Jadi terbiasa. Ketika marah, sebut asma Allah. Ketika marah sama anaknya, Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Tuh orang Arab biasanya kalau sudah ngomong Allah yahdi itu marah. Jangan antum ketawa-ketawa. Iya, artinya dia marahnya dengan ucapan seperti itu. Allah yahdi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi suami biasakan diri. Kalau marah sama istrinya, Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Sudah. Nggak keluar kata-kata yang kotor. Sehingga apa yang antum inginkan Allah kabulkan. Tapi kalau antum ngomong kasar sama istrinya, istrinya jadi seperti yang antum ucapkan nanti. Maka tadi membiasakan diri, latihan. Butuh latihan. Ada suami-suami yang tidak pernah mengatakan kepada istrinya, aku sayang sama kamu. Ustaz, kayak baru kawin aja Ustaz, aku sayang. Tetap istrimu sampai mati, tetap istrimu. Maka tolong biasakan. Kemudian yang keempat, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita? Kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita perlu bercermin, anak ini kurangnya di mana? Bagaimana cara mendapatkan kekurangan diri? Ada 4 cara. Cara yang pertama, antum cari guru yang tahu dengan penyakit-penyakit hati, yang tahu dengan perilaku. Antum duduk sama dia tanya, Ustadz, anak ini orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Nah, ini Ustadz akan ngobatin. Tapi kalau antum nggak pernah berangkat ke Ustadz, tanya tentang posisi antum, gimana mau diobatin? Kapan orang datang ke dokter sih? Ketika ada keluhan dia. Dia mulai datang, dok, anak kayak gini dok, gimana dok? Antum datang cari ustaz. Tapi ustaz yang ngerti dengan penyakit-penyakit hati, ngobatin antum. Kalau dapat ustaz kayak gitu yang sekarang udah jarang, kata Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Oh, antum, kata Ibnu Qudamah afwan, antum cari orang seperti itu. Yang kedua, cari sohib, cari teman yang dia cinta sama kita, yang dia suka sama kita, bukan dengan harta kita. Cari teman yang siap mengkoreksi kita. Kita sampaikan, fulan, kita panggil dia, afwan, aku ingin pertemananku dengan engkau sampai ke surga Allah SWT. Tolong kalau ada yang kurang benar, tegur aku. Dan yang seperti ini bermanfaat untuk akhlak antum. Teguran-teguran itu biasanya orang-orang yang suka menegur kita, kita nggak suka.
Sohib yang selalu mengkritik kita nggak suka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang memberikan hadiah kepadaku kekurangan-kekurangan diriku. Kita seharusnya cinta sama dia. Alhamdulillah dia berusaha memperbaiki diri. Kadang-kadang kita punya sohib, oh antum baik banget orangnya, masya Allah. Anda nggak pernah dapat sohib kayak antum, karena fulus. Kita takut kalau kita mengkritik nanti kita nggak dapat manfaat. Yang ketiga, cari orang yang memusuhi kita. Bukan cari musuh, tapi ada orang-orang yang memang nggak suka sama kita. Antum ambil manfaat dari kritikan dia. Karena apa? Wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun, kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Pandangan mata yang penuh dengan kesenangan nggak akan melihat kekurangan antum, nggak akan. Tapi kalau orang yang benci sama antum, antum akan dikuliti sama dia. Dia akan tahu segala kekurangan antum. Antum ambil manfaat dari kritikan-kritikan dia. Sampai sebagian ulama mengatakan, idza ramakan nas bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sulaman nahwan najah. Kalau ada orang melempari antum dengan batu, antum dilempari dengan batu, tangkap batu itu, kumpulkan batu itu, susun batu itu sebagai anak tangga menuju kesuksesan antum. Jangan dibalikin batunya. Ketika ada orang ngomong macam-macam, fulan memang hasut sama anak, nggak perlu. Yang positif antum ambil, yang negatif ada yang nyatat. Apa urusan kita? Urusan kita sama Allah memperbaiki diri kita. Terus yang keempat, kita perlu bergaul sama sahib-sahib, sama manusia, sehingga tahu, oh ternyata ini buruk ya, ini nggak baik. Anak pikir baik selama ini. Karena kehidupan ini adalah lembaran pelajaran akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ustaz, insyaallah bulan depan anak akan menyempurnakan separuh dari agama saya. Insyaallah. Yaitu menikah. Kata orang, biasanya sebelum menikah pasti akan mengalami berbagai ujian dan godaan. Tolong nasihat dan doanya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Ana baru dapat ini yang kedua. Yang kedua, orang mengatakan kalau mau nikah mesti ada gangguan. Entah apakah itu memang yang banyak terjadi atau hanya kejadian-kejadian biasa. Karena ana tanya Ustaz, antum waktu mau menikah mengalami enggak masalah-masalah yang kemudian membuat sulit pernikahan antum? Enggak. Ana juga enggak seperti itu. Antum bang, waktu mau nikah mudah-mudah aja kan? Masya Allah. Jadi ini wallahu a'lam. Ketika antum mau menikah, antum sudah musyawarah, antum sudah istikharah. Dan dalam istikharah itu antum meminta sama Allah, ya Allah, kalau ini baik ya Allah buat aku, buat kehidupanku, buat akhiratku, yang sekarang, kehidupan dan yang nanti, maka tolong mudahkan buat aku, takdirkan buat aku, berikan berkah buat aku. Kita minta kemudahan dari Allah. Tapi kalau enggak ya Allah, tolong palingkan dari aku dan berikan yang lain buat aku. Artinya sekarang kalau antum mengalami satu kendala-kendala, antum lihat apakah ini jawaban dari istikharah antum, sehingga antum harus berpikir kembali, kok kayaknya anak kurang pas hati ini. Antum cari tahu lagi. Anak taunya dia orang baik Ustaz, tapi hati anak kok nggak nyaman. Antum cari tahu lagi sampai pas. Ketika merasa nggak enak, ya Allah ini banyak gangguan macam-macam, kayaknya bukan takdir Allah, sudah putuskan. Gimana mau diputusin Ustaz? Hati sudah bergantung sama dia. Ada sebagian orang yang kalau nikah, anak ini suka dengan tantangan Ustaz. Jadi kalau ada penolakan ya, agak anak akan berjuang. Ini nggak sama dengan doa istikharah antum. Doa istikharah minta dimudahkan. Kalau sulit berhenti antum, berhenti, balik sudah. Mati satu, tumbuh 1000. Masya Allah. Sama jamaah. Subhanallah. Anda melihat dalam kehidupan ini. Anda dulu pernah mau menikah dengan seorang perempuan. Ayah Anda melamar itu perempuan.
berangkat sama ibu Ana. Ternyata perempuan itu sudah ada yang melamar. Akhirnya pulang nih abah Ana. Ana dipanggil ke dalam kamar sama abah Ana, Syafiq sih. Masih kuliah waktu itu, semester 4 kalau nggak salah. Syafiq, ternyata perempuan itu sudah dilamar orang. Ana mau ya alhamdulillah sudah, berarti bukan jodohnya Syafiq, selesai sudah. Dan subhanallah, ternyata perempuan itu mendapatkan suami yang lebih baik dari Ana. Dan Ana menikah dengan perempuan yang lebih baik dari dia. Subhanallah, takdir Allah itu indah jemaah. Jadi kita tinggal jalanin kehidupan ini. Jadi antum nggak usah bingung kalau memang dipersulit, ya udah, antum berhenti. Kalau antum mau cek lebih dalam lagi, setelah itu istikharah minta ketetapan sama Allah, selesai putuskan. Hadza wallahu a'lam. Sallallahu alaihi. Ini ada pertanyaan kelihatannya bisa membuat gaduh kelihatannya. Ustaz, anak mau menikah lagi. Diteruskan nggak ini? Masya Allah. Tapi belum dapat ridho dari istri. Bagaimana caranya mendapatkan trik-trik? Nah, Masya Allah. Baik, nanti kalau antum berhasil, antum kasih tahu Ana. Soalnya sampai sekarang Ana belum bisa dapat ridho istri itu gimana dapat ridho istri jamaah. Ana belum tahu triknya itu. Jadi benar, kalau istri ridho antum nikah lagi, kayaknya berat banget ya. Tapi kalau antum dapat istri yang sabar, antum nikah lagi mungkin. Tapi kalau ridho berat. Terus gimana caranya? Ya antum doa minta sama Allah. Doa minta sama Allah. Menikah lagi itu butuh pertimbangan banyak. Ada seorang ustadz mau nikah lagi, istrinya ngomong, "Bang, abang jangan nyelamatkan kapal orang, kapal sendiri tenggelam nanti bang." Artinya memang seorang suami yang mau nikah lagi, kapalnya itu harus benar-benar diikat, supaya jangan sampai kapal dia itu tenggelam, ternyata dia pindah kapal, istrinya tetap satu. Maka perlu dipersiapkan seorang suami mendidik istrinya dengan baik. Istri anak mah udah ngaji Ustaz. Ngaji sama siapa? Sama Ustaz. Makanya sekarang ngaji sama suaminya. Jadi antum pulang dari kerja bikin kajian di rumah. Istri itu dengerin Ustaz apa dengerin suami? Jamaah, istri itu lebih taat sama Ustaz apa sama suami? Sama Ustaz. Betul jamaah. Ustaz ngomong gini, maka kalau antum jadi ustadz dan suami, Masya Allah, jadi ustadznya istri maksudnya, ngajarin istri. Jadi memang kalau trik-trik untuk mencari ridho istri, anak sampai sekarang nggak tahu. Anak nggak tahu sampai sekarang. Mungkin ustadz ada trik-trik ustadz bisa dibagi. Soalnya anak takut yang tanya itu ustadz sendiri gitu. Wasil sih kan? Batas manakah kesabaran kita sebagai seorang suami terhadap istri yang tidak mau mendengar perintah suaminya yang menasihati dia dalam masalah kebaikan? Subhanallah jemaah. Nasihat kepada kebaikan. Terkadang nasihat kita baik, tapi caranya tidak baik, sehingga nasihat itu jadi buruk. Terkadang nasihat kita baik, cara kita baik, tapi waktunya tidak tepat, sehingga nasihat itu pun jadi tidak baik. Terus bagaimana memberikan nasihat kepada istri? Yang pertama, berikan nasihat kepada istri yang dibungkus dengan cinta dan kasih sayang, bukan nasihat yang dibungkus dengan emosi dan marah. Kebanyakan suami itu ngasih nasihat istri sambil emosi, sambil marah-marah, sambil dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia dudukkan istrinya, dia pegang tuh Quran, sini baca nih, ini bukan perintahku, ini perintah Allah. Masya Allah.
Istri ngelihat suaminya, iya bang. Nih, udah tahu ayat itu. Terus gimana? Berantem akhirnya. Maka seorang suami kalau menasihatin istrinya, bungkus dengan cinta. Nabi SAW memberi nasihat sahabatnya. Ini bukan istrinya, sahabatnya. Beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka." Bayangkan Nabi mengatakan, "Demi Allah aku cinta kepadamu." Diungkapkan cinta ini kepada sahabatnya. Lalu beliau memberikan nasihat, "Fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah." Tolong setiap di akhir salat engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadi suami ini kalau mau ngasih nasihat istri, jangan ngomong, "Istriku, wallahi ana enggak suka sama antum." Kira-kira dia akan dengerin? Dia akan bantah mengatakan, "Sama bang, pikirnya ana suka sama abang." Berantem jadinya. Tapi ketika suami mengatakan, "Wahai istriku, demi Allah, tiada perempuan yang di atas bumi ini dan di bawah langit yang aku cintai seperti aku mencintai dirimu." Masya Allah. Dia mengatakan, "Iya bang, ada apa bang?" Dia akan dengerin. Antum bungkus bungkus nasihatnya di dalam rangkaian bunga. Antum tulis surat di sana. Dalam rangkaian bunga sambil ada gelang emas, cincin emas. Dia pakai gelang cincinnya, suratnya nggak dibaca sama dia. Enggak, dia akan baca. Dia akan baca. Kenapa? Karena nasihat ini dibungkus dengan cinta. Maka itu yang kadang-kala kita ini ngasih nasihat istri dengan emosi. "Ustaz, ana marah karena Allah." Iya, marahnya karena Allah, nasihatinya dengan cinta tetap. Itu istri. Kalau dia salah, ingat perempuan itu semuanya bengkok. Bengkok. Ibu-ibu, ada yang lurus di atas? Nggak ada. Kalau ada yang lurus, antum harus periksakan dia. Karena Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita ingin membuat istri kita lurus, maka cerai jadi. Terus gimana? Ya sudah, pelan-pelan ngobatin istri itu, sehingga istri kita jadi lebih baik dengan proses yang berjalan. Ustaz, ini kejadian Ustaz, udah tahun lalu Ustaz, balik lagi nih istri anak. Alhamdulillah, berarti setahun dia bisa jaga diri. Berarti sekarang perbaikin lagi istrinya, tapi tetap dengan cinta dan kasih sayang. Sabar, ya. Suami benci, ceraikan istrinya? Lah. Kata Allah, "Fa in karihtumuhunna." Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, bayangkan. Konteksnya suami udah nggak cinta lagi sama istrinya, ceraikan. La fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Lihatlah kepada kebaikannya, lihat ama isinya. Ya, setengah isi setengah kosong. Antum kalau lihat istri itu ngelihat gelas ini, jangan lihat kurangnya, lihat kepada isinya. Sehingga antum akan terus berusaha memperbaiki istri antum dan bersama-sama masuk surga insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Saya punya akun Facebook yang lupa passwordnya, dan di sana ada foto saya yang tidak pakai jilbab. Dosakah saya Ustaz? Karena saya tidak bisa lagi buka akun tersebut dan saya sudah bertobat. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, "Man taba taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang bertobat kemudian beramal saleh, Allah akan terima taubatnya. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosa-dosa dia masa lalu akan Allah ganti dengan kebaikan. Terus gimana Ustaz? Sekarang dengan hal tersebut, berusaha untuk menghapus. Bagaimana cara menghapusnya? Ana rasa mungkin ada teman-teman hacker yang bisa masuk ke akun orang ya.
atau apa, kita bisa minta tolong untuk kebaikan. Bagaimana akun-akun kita itu ditutup di sana, mungkin ada foto-foto, karena itu akan berpengaruh kepada masa depan anti nanti. Suami melihat foto-foto anti dilihat orang banyak, akhirnya dia merasa bagaimana nanti. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Jalla Jalal. Dan buat perempuannya, jangan suka-suka ngupload fotonya, ditunjukkan kepada orang-orang. Cukup suamimu yang tahu sama engkau. Dan bagi yang sudah menikah, apalagi hapus dari akunnya itu orang-orang yang tidak ada hubungan apa-apa sama mereka. Bukan hubungan kerabat juga nggak ada, kerjaan juga nggak ada, ya udah hapus. Cari teman-teman yang baik, kumpullah dengan orang-orang yang jujur. Semoga dengan cara seperti itu rumah tangganya jadi diberkahi sama Allah SWT dan tobatnya diterima. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Bagaimana menasihati istri yang kadang sholat dan kadang tidak sholat, padahal sudah sering diingatkan? Apakah seorang suami tetap menanggung dosanya? Jazakumullahu khairan. Subhanallah ya. Iya. Untuk istri-istri yang bermasalah, kemudian suami sudah memberikan nasihat, memperbaiki. Ingat, Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada para suami 3 langkah memperbaiki istri. Yang pertama kata Allah, fa'idhuhunna. Nih para suami, kasih mau'idhah, kasih nasihat dengan cara yang baik buat dia. Kalau nasihat nggak berguna, wahjuruhunna fil madhaji. Perintah Allah, pisah ranjang sama dia. Jangan dikumpulin istri. Kalau antum selama ini ngasih nasihat supaya istrinya sholat, udah, tapi istrinya tetap nggak sholat, lalu antum menghubungin dia, ngumpulin dia, sama juga bohong. Bentuk antum memberikan nasihat kepada istri, tidak dikumpulin istri. Satu rumah iya, satu kamar iya, tapi dikasih punggung. Nggak lagi dia mau menghubungi istri. Mungkin dia juga tidak berbicara sama istri. Ini terapi memperbaiki istri. Kalau nasihat sudah tidak didengarkan. Baik, sudah itu soalnya jamaah. Kalau istri ini dikasih nasihat dia nggak mengamalkan, lalu antum ngumpulin dia, si istri punya kekuatan. Suamiku butuh sama aku, dia akan tetap mempertahankan aku. Tapi kalau sudah mulai pisah ranjang, mulai berpikir istri, oh berarti suamiku serius. Bisa jadi aku ditinggalkan, sekarang ditinggalkan di ranjang, nanti dipisah sama dia. Itu kalau memang benar antum mau ngasih nasihat istri. Nggak berguna pisah ranjang. Ada orang-orang yang memang sudah nggak bisa diperbaikin dengan lisan, dengan terapi pisah ranjang. Yang ketiga, wadribuhun, pukul istri kalian, tapi memukulnya dengan cinta. Pukul tangannya, bukan pukulan yang membuat dia terluka, memar lah, supaya tahu ini sudah maksimal. Pukul tangannya dengan pena umpamanya. Nggak boleh menampar. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh menjelek-jelekkan istrinya, enggak. Kata Nabi SAW, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan pukul wajah dan jangan menjelek-jelekkan istri, nggak boleh. Maka itu ya setelah itu atau ada pilihan. Kalau ternyata memang nggak bisa diperbaiki, ini urusan yang kewajiban jamaah, urusan kewajiban ibadah sama Allah. Sholat, yang orang meninggalkan sholat bisa jadi kafir dia nantinya, maka antum harus serius memperbaikinya. Kalau enggak ya pisah nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kayaknya yang terakhir ini sih. Masya Allah. Dua-dua lagi Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, anak lagi ribut sama ibu anak yang selalu membela kakak yang salah. Dan anak sudah nasihati, tapi selalu anak yang dimarahi sama ibu. 3 hari anak dengan ibu tidak bertegur sapa. Ketika anak minta maaf, anak kena marah lagi. Anak terlanjur sedih dan sakit hati Ustaz. Bagaimana sebaiknya sikap anak?
Jazakumullahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Ingat, ibu kita itu surga kita. Kalau tadi dikatakan seorang anak ribut sama kakaknya, berusaha untuk tidak ribut sama kakak. Ketika dia tahu kalau dia ribut sama kakaknya, ibunya sakit hati, antum jangan ribut. Kemudian kalau dikatakan yang kakak yang salah itu kakak umpamanya, tapi ibu belain kakak, antum minta maaf, katakan iya ibu yang salah anak. Doakan anak semoga jadi orang baik. Cukup, tidak memperpanjang masalah. Tapi kalau antum mau bela diri, antum melawan ibu, apa gunanya? Nggak ada. Kemudian antum ngasih nasihat ibu nggak boleh belain kakak ini itu, nggak. Antum cukup minta maaf dan antum berusaha untuk tidak terjadi masalah dengan kakak. Kalau nanti antum datang minta maaf dimarahin lagi, dengarkan. Katakan kepada ibu, Fadl, aku anak ibu, aku kepingin jadi baik ibu. Makasih ibu sudah bimbing anak. Selesai jamaah. Kita tuh kalau nyimpen dendam itu antum sakit hati. Orang menyimpan dendam di dalam dadanya itu seperti menyimpan duri di dalam kaki. Antum duri di kaki aja antum lepasin. Bagaimana kalau duri itu nyangkut di jantung antum? Antum sholat ikut, antum tidur ikut, antum datang pengajian masih dalam kondisi antum sakit hati sama ibu antum. Datang minta maaf, dimarahin, dengarkan amarah ibu. Iya bu, doakan bu, mudah-mudahan aku bisa masuk surga lewat ibu. Sampaikan kepada ibu sambil terus didoakan. Hadza wallahu a'lam. Baik, yang terakhir. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tolong nasihat Ustaz, ada sebagian penceramah atau Ustaz yang mengatakan menuntut ilmu hidup boleh dengan siapa saja, baik dengan ustaz yang sunnah ataupun yang belum sunnah. Tinggalkan perbedaan demi persatuan Islam. Ambil baiknya, buang buruknya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jamaah. Subhanallah jamaah ya. Kita tuh mau kuliah milih. Kita mau kuliah aja milih. Mau sekolah milih. Kita mau ke dokter juga milih. Kenapa kita harus milih kalau ke dokter? Antum berobat ke dokter, dokter ini sama-sama spesialis jantung. Kenapa antum milih A meninggalkan B? Sama-sama spesialis. Karena ada kelebihan umpamanya. Yang B ini Ustaz, Masya Allah orangnya baik banget Ustaz. Ilmunya bagus, akhlaknya mulia. Kita senang ke sana. Kalau dokter ajak milih yang urusannya urusan penyakit badan, bagaimana dengan urusan hati kita? Urusan ruh kita. Inna hadzal ilma din. Agama ini urusannya agama. Apa? Ilmu ini urusannya adalah agama kita. Maka kita disuruh memilih. Memilih apa? Pilihlah ustadz yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada golongannya. Kalau bicara ukhuwah Islamiyah, iya. Ukhuwah Islamiyah dibangun di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pilihlah ustadz yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada golongannya, lah, ngajak kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang dia sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pemahaman itu ustadz, tapi dengan pemahaman orang-orang yang menyaksikan Al-Quran turun dan menyimak hadis-hadis disabdakan oleh Nabi SAW. Mereka lebih faham tentang Al-Quran. Kalau kita ini belajar kepada siapa saja, kita bisa jadi liberal jemaah. Ada ustadz liberal nyampaikan, Anda punya ustadz 6 bulan sekolah di perguruan tinggi Islam, 6 bulan, setelah 6 bulan sekolah nggak sholat jemaah, nggak sholat dia. Lalu antum katakan ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Antum tahu dari mana baik dan buruknya? Kalau antum tahu baik dan buruk, antum nggak usah belajar, sudah ngerti. Ini ustadz belajar, ustadz anak ngajar di pesantren dulu. Dia lulusan pesantren, pengabdian, lalu sekolah. 6 bulan nggak sholat. Guru-gurunya profesor-profesor. Tanya ustadz, kenapa ustadz? Dia mengatakan, Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku.
Jadi sholat ini Ustaz cuma sarana untuk mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah ya nggak perlu sholat. Gimana antum dapat ustaz kayak gitu? Ambil baiknya, buang buruknya. Antum tahu dari mana baik dan buruk? Antum, oh betul juga dalilnya, Al-Quran dalilnya. Maka tetap antum harus memilih jamaah. Jangan sampai kita berikan hati ini mendengar macam-macam sehingga kita bingung yang benar yang mana ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah membuka Taurat. Buka-buka Taurat. Taurat ini juga kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi mengalami penyelewengan di sana. Ada kesalahan-kesalahan di sananya. Ada kebaikan dalam Taurat. Umar bin Khattab pegang, Nabi marah sama Umar. Amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab. Apa engkau masih ada keraguan, ada macam-macam sehingga kau harus baca Taurat itu? Aku sudah datangkan agama ini putih bersih. Maka carilah yang bersih, yang putih. Ustadz yang menyampaikan, mengajak kepada Allah, ingat bukan mengajak kepada kelompok dan golongan, mengajak kepada Allah. Karena orang-orang Islam itu bersaudara ini. Orang-orang Islam itu bersaudara. Tapi untuk belajar ilmu tetap kita belajar dari orang-orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Dulu ana pernah tanya sama seorang ustaz. Kita tanya bareng-bareng dulu. Ustaz gimana Ustaz? Kita baca buku-buku yang ya macam-macam isi buku inilah. Ada benar ada salahnya. Lalu Ustaz itu ngomong, antum lebih enak mana? Dikasih madu yang udah jelas madu tinggal minum, atau antum mau cari madu di sarangnya yang penuh dengan duri yang mungkin antum terluka-luka di sana? Kata dia, "Ya jelas Ustaz, kita mau yang udah di gelas tinggal minum." Itulah yang perlu kita cari. Belajarlah ilmu kepada ustaz yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, mengajarkan sunnah dan mengamalkannya. Dia amalkan dalam kehidupan ini. Dia tidak meremehkan sunnah Nabi alaihissalam. Dia menghormati para sahabat Nabi, menghormati pemahaman mereka, menghormati pemahaman Imam Syafi'i, menghormati pemahaman Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ikut, antum belajar. Tapi kalau sudah ya dikatakan tadi enggak nih Ustaz ini bagus, cuma ada banyak penyimpangan-penyimpangan, takutnya antum akhirnya termakan dengan hal itu seperti teman-teman yang sekolah di perguruan tinggi Islam. Sebagian perguruan tinggi Islam ini jamaah ya. Allahu Akbar. Ana sampai bingung ya. Mereka itu bikin buku, beberapa perguruan tinggi Islam itu bikin buku, bikin jurnal, tulisannya indahnya nikah sesama jenis. Antum bisa bayang. Ada mereka bikin buku juga, ini doktor ini. Doktor ini yang bikin buku. Judulnya bukunya itu seperti diari, buku itu judulnya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Tokoh agama mengatakan, ini profesor doktor ahli tafsir, mengatakan bahwasanya homoseksual itu tidak boleh kalau ada pemaksaan. Kalau ridho sama ridho nggak ada masalah. Bayangkan profesor doktor tafsir. Dia bawakan dalil kenapa kaumnya Nabi Lut diazab karena mereka ada pemaksaan. Kalau ridho biridho nggak ada masalah. Na'udzubillah min dzalik. Terus antum bilang mana? Mana yang baik? Ini profesor doktor, ustadz cuma doktor loh. Itu profesor doktor. Antum gimana? Hadza wallahu a'lam jamaah. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita serahkan kepada Ustaz, masya Allah.